Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses atau langkah-langkah dalam pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD dengan soal UTS untuk NIM genap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indar, NIM 6090141010. Nah, nanti di soal UTS itu akan ada contoh kasus dan jawab petunjuknya. Oke, mari kita masuk ke proses pembuatannya. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan adalah diagram IO. Kalian bisa menggunakan aksesnya itu melalui online. Jadi, namun alatnya itu bebas sesuai dengan apa yang kalian bisa alatnya. Oke, untuk soalnya ialah sebuah perpustakaan memiliki banyak buku. Nah, setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan data diri mereka. Data anggota digunakan untuk peminjaman buku. Setelah selesai, petugas perpustakaan mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Nah, dari ringkasan kata-kata tersebut kita dapat pahami bahwa sistemnya seperti apa dari perpustakaan tersebut. Sini ada petunjuknya, yang dimana dia memiliki entitas dan atribut. Nah, untuk buku itu entitasnya dengan atribut ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori. Entitas kedua tuh ada anggota dengan atribut ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar. Nah, entitas berikutnya ada petugas dengan atribut ID petugas, nama, dan posisi. Nah, untuk entitas berikutnya ada peminjaman, yaitu dengan atribut ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Nah, hasil petunjuk itu kita bisa ketahui langsung bahwa dia memiliki entitas 4 dan atribut yang telah disediakan entitasnya. Nah, kita masuk ke proses tahap pembuatan diagramnya atau diagram IR-nya. Nah, pertama, untuk menyimbolkan suatu entitas kita menggunakan simbol yaitu rectangle seperti ini. Entitas pertama yaitu ada buku. Saya zoom dulu. Ada buku. Oke, ada buku. Kemudian untuk untuk atribut dari entitasnya itu menggunakan simbol yaitu elips. Oke, di atribut menyimbolkannya dengan simbol elips. Nah, atribut pertama itu dari entitas buku adalah ID buku. Nah, lanjut ke entitas berikutnya. Salah, ini kehapus. Oke, lanjut ke atribut berikutnya. Dari entitas buku itu ada pengarang. Nah, di sini kita masukkan saja semua atribut yang telah ditentukan oleh entitas yang ada. Ada lagi tahun terbit, lalu ada kategori. Setelah itu, setelah ditulis semua atau dibuatkan semua atributnya, kita hubungkan tiap atribut ke entitasnya dengan menggunakan garis atau line. Nah, kita edit. Nah, biar tidak ada tanda panah seperti ini. Oke, kita terapkan semua ke seluruh atributnya. Nah, saya percepat aja. Ini juga. Oke. Nah, ini sudah jadi satu entitas dengan atribut yang telah dihubungkan. Lanjut lagi ke entitas berikutnya. Kita lakukan sampai entitas semuanya telah dibuat. Oke.
Oke, ini sudah semua entitas dan atributnya masing-masing tiap entitasnya. Seperti ini tampilannya. Ini untuk buku, anggota, terus ada tugas dan juga peminjaman. Setelah itu, setelah membuat entitasnya dan dengan atributnya juga, kita tentukan di mana primary key-nya. Primary key adalah kita menentukan suatu atribut yang dia value-nya atau isinya dia itu bernilai unik dan juga tidak boleh kosong atau nol. Nah, di sini kita mendefinisikan tuh adi buku sebagai primary key dari entitas buku. Nah, untuk menandakan bahwa itu adalah suatu primary key, tinggal memberikan garis bawah saja untuk namanya seperti ini. Nah, yang entitas lainnya juga, ini maka hapus. Kita ulang. Oke, bawah seperti itu. Terus ID anggota seperti itu juga. Terus ID petugas. Terus ID peminjaman. Nah, oke, setelah menentukan semua primary key tiap atribut yang dimiliki oleh entitas yang ada, kita akan lanjut ke tahap menentukan. Ini kan ada 4 entitas. Nah, kita tentukan apa hubungan atau relasi tiap-tiap entitas tersebut. Apakah ada? Nah, kita akan coba tentukan ya. Di sini saya rapikan dulu. Nah, geser biar muat. Nah, terus ini juga. Nah, ya. Mantap banget. Oke, seperti lah. Oke, kita coba tentukan dulu anggota. Nah, ini dari soal yang ada. Sini anggota dia bisa meminjam buku. Jadi buku dapat dipinjam oleh anggota. Oke. Berarti di sini relasinya anggota itu adalah peminjaman. Nah, kenapa nggak langsung ke buku ke sini? Karena ini dia harus melakukan tahap registrasi dulu. Jadi ini ada transaksi lah. Karena juga atribut ID peminjaman, jadi kita melalui entitas peminjaman untuk melakukan peminjaman buku. Jadi di sini relasinya, untuk relasi kita menyimbolkannya itu adalah diamond atau belah ketupak ya. Nah, sini kita tinggal tulis saja nama relasinya yaitu meminjam. Oke, meminjam. Nah, tinggal dihubungkan saja dengan garis entitas anggota, dirapikan juga. Oke. Nah, ini dulu. Terus dengan peminjaman, entitas peminjaman. Oke. Oke, sudah ditentukan ini relasi yang pertama itu meminjam anggota dengan entitas peminjaman. Apakah ada relasi lain? Kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini petugas. Nah, petugas dia itu mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Berarti tugas dia mencatat anggota menggunakan peminjaman. Sini menggunakan ID peminjaman berarti ya. Oke, ada tanggal pinjaman dan tanggal kembali dan denda di atribut entitas peminjaman. Di sini untuk relasinya yaitu petugas dengan peminjaman dengan entitas mencatat. Oke, seperti ini mencatat. Nah, tinggal dihubungkan lagi dengan garis itu petugas terus dengan peminjaman. Nah, seperti ini. Nah, grafikan. Oke, rapikan juga ini. Ya, relasi kedua sudah ditemukan, itu mencatat petugas dengan entitas peminjaman. Kita soalnya lagi, apakah ada entitas yang lain atau relasi yang lain? Nah, di sini buku dia itu setiap buku dapat dipinjam. Oke, berarti sini relasinya yaitu relasi dengan peminjam, buku dengan peminjam. Kenapa? Karena kan buku itu dapat dipinjam dan juga petugas dia mencatat. Berarti sini untuk atribut identitas buku itu tak simpan dihubungkan atau relasikan dengan peminjaman. Nah, bukan ke petugas, karena petugas dia
soalnya dia itu mencatat tanggal pengembalian dan denda. Dia tidak memberitahukan secara eksplisit bahwa petugas juga langsung mencatat buku tanpa adanya tanggal pengembalian. Jadi dia harus ada tanggal pengembalian dan denda. Jadi untuk atributnya itu ya hanya dimiliki oleh entitas peminjaman. Jadi kita melalui entitas peminjaman. Jadi buku dengan peminjaman. Nah, kita buat relasi baru lagi, yaitu relasinya itu dicatat. Nah, jadi buku dicatat nanti di proses peminjaman. Oke. Jadi di sini kita hubungkan relasinya. Bersihkan dulu. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini berantakan nih. Kita rapikan dulu. Oke. Rapikan juga. Oke. Oke, sini relasinya apakah ada lagi? Kita lihat semua. Relasi, ada lagi relasinya. Oke. Di sini di soal dia anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan data diri mereka. Oke, sini bisa menambahkan relasi mendaftar di anggota dengan petugas. Tetapi saya terpikir bahwa di sini petugas dia hanya mencatat tanggal pengembalian dan denda. Dia tidak ada bahwa petugas akan melakukan pendaftaran bagi anggota yang ingin mendaftar. Di sini dia akan buat relasi anggota dengan petugas untuk proses pendaftarannya. Berarti di sini sudah tercatat lah di anggota dengan atributnya itu ada tanggal daftar. Jadi sepertinya tidak perlu dibuatkan karena di soal juga tidak meminta atau nggak dijelaskan juga bahwa petugas itu dia mencatat juga bahwa pendaftaran anggota. Oke. Nah, berarti sudah selesai semua untuk penentuan relasinya. Sini ada 3 relasi yang kita temukan, yaitu buku dengan peminjam itu relasinya dicatat, dan petugas dengan peminjaman itu adalah mencatat, dan anggota dengan peminjaman adalah meminjam. Oke. Selanjutnya apa? Kita akan menentukan derajat relasinya atau kardinalitas. Oke. Sini kita coba tentukan dulu anggota dengan relasi peminjam dengan entitas peminjaman. Nah, di sini kita coba analisa bahwa peminjaman dia itu hanya bisa mencatat satu ID anggota atau anggota, dan juga maksimal dia hanya bisa mencatat satu anggota. Jadi dia tidak bisa menggunakan ID peminjaman dengan banyak anggota sekaligus. Jadi dia tidak bisa mencatat atau tidak bagus lah untuk satu ID peminjaman atau transaksi ID peminjaman itu mencatat banyak anggota. Jadi ini tak analogikan bahwa satu ID peminjaman dia hanya bisa mencatat satu anggota dan maksimal satu anggota juga. Jadi sini tak buat relasinya, yaitu 1 to 1. Oke. Seperti itu. Nah, untuk simbol dari garisnya itu ada juga, yaitu menggunakan garis 2 atau enggak garis 1. Kita pakai garis 2 saja biar lebih menyimbolkan. Nah, ini kita besarkan dulu size-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah ditentukan. Kemudian relasinya dari peminjam ke anggota. Nah, anggota dia tuh bisa tidak meminjam. Namun anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Relasinya itu 0 to many. Berarti 0 to many. Nah, n itu simbolkan saja sebagai many. Sudah ditemukan relasinya untuk peminjam dengan anggota. Oke. Nah, untuk simbol garisnya yaitu adalah yang ini, bundar dan kayak akar
tak disasarkan juga size-nya. Oke, sudah temukan derajat relasinya dengan anggota dan peminjam dengan anggota dengan relasi meminjam. Oke, lanjut kita coba lihat lagi ya. Sini ada entitas petugas dengan peminjam dengan relasi mencatat. Nah, di sini peminjaman itu hanya bisa transaksi proses peminjaman itu hanya bisa petugas dicatat. Maksudnya proses peminjaman itu hanya bisa dicatat oleh satu petugas dan juga masih satu petugas. Dan mungkin anggota melakukan peminjaman terus dicatat oleh dua petugas seperti itu. Dan juga tidak mungkin peminjaman dicatat tidak ada petugas. Jadi kita buat derajat relasinya yaitu 1:1 seperti itu. Nah, simbolnya sama seperti sebelumnya, garis 2. Oke, terus size-nya dibesarkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk peminjaman. Nah, peminjaman di sini petugas bisa mencatat banyak transaksi atau kegiatan peminjaman. Dan juga petugas juga bisa tidak mencatat proses atau transaksi peminjaman. Nah, sini untuk derajat relasinya itu bisa 0 to many. ETN ya. Nah, untuk simbolnya itu bisa pakai kayak sebelumnya, bundar dan kayak akar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini jelasnya. Seperti ini, kita dulu. Sabar. Kok ada akar? Oke. Nah, seperti ini. Oke. Tugas dengan peminjaman dengan petugas dengan relasi mencatat. Oke, sudah ditemukan derajat relasinya. Lanjut lagi, sini ada buku dengan peminjaman. Nah, peminjaman dengan buku dengan relasi dicatat. Oke. Sini peminjaman dia itu mencatat buku minimal 1 dan maksimal 1. Nah, kenapa? Di sini ada ID peminjaman dan ID buku. Nah, di sini ID peminjaman tidak mungkin atau tidak bagus lah dalam proses pembuatan database jika satu ID peminjaman itu mencatat banyak ID. Seharusnya itu bagusnya itu dalam satu misal ada anggota maka transaksi peminjaman itu sebanyak 3 buku. Ada buku A, ada buku B, dan buku C. Nah, di sini peminjaman dia hanya mencatat ID buku dengan ID peminjaman yang berbeda. Jadi buku A memiliki ID peminjaman berbeda dengan ID buku A, terus ID buku B dengan ID peminjaman ID buku B, dan seterusnya seperti itu. Jadi sini kita derajat relasikan dengan 1:1 karena maksimalnya 1 dan minimalnya 1. Nah, ini salah. Sabar. 1:1. Nah, simbolnya sama seperti sebelumnya. Garis 2. Oke. Terus kita besarkan. Nah, ini kebalik, kita dulu. Oke. Nah, di buku ke peminjaman sudah ditentukan derajat relasinya. Lanjut peminjaman ke buku. Nah, buku ini dia itu bisa dipinjam seberapapun dengan minimal itu 0. Jadi buku bisa juga tidak dipinjam atau kan tidak dicatat. Di sini derajat relasinya itu adalah 0 to many. 0 to many. Salah. KN. Nah, seperti itu. Ini biar tidak salah arti aja nih. Ini kan takutnya malah ini kehitung atributnya. Oke. Nah, simbol garisnya atau lainnya sama seperti sebelumnya. Yaitu ini. Terus oke. Nah,
ini sudah ditemukan. Derajat relasi dari buku ke peminjaman dengan relasi dicatat, dan peminjaman ke buku dengan relasi dicatat. Jadi ada buku ke pinjam itu adalah one to one, dan peminjaman ke buku itu adalah zero to many. Ini secara keseluruhan ini sudah selesai diagram IRD-nya dengan derajat relasinya juga. Ini sudah selesai. Jadi sekian video proses pembuatan diagram IRD. Sekian, terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.